bersanding. Merenungkan pujian ini di hadapan Allah kita dengan sukacita. Nikmati kebaikan demi kebaikannya. Let's go. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat karena pemeliharaan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur. Oleh anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami adanya sampai saat ini. Bahkan kami boleh kembali beribadah bersama-sama pada saat ini. Saat ini kami sepakat berdoa. Mohon berkat pengurapan-Mu atas Bapak Gembala, Bapak Pendeta Amos Hosea. Untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar setiap benih firman-Mu yang ditaburkan boleh memberkati setiap kami. Boleh menguatkan, meneguhkan iman setiap kami. Kami juga sepakat berdoa, urapi hamba-Mu Saudara Dave yang akan memimpin kami bersama-sama menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau ya Tuhan. Berkati juga dan urapi seluruh tim kreatif ministry GB Ebenezer yang telah membuat ibadah ini berjalan sebagaimana adanya sampai hari ini. Tuhan memberkati. Kami juga sepakat berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GB Ebenezer. Bahkan seluruh umat Tuhan yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan berkenan melawat mereka sekalian. Tuhan berkenan menjamah mereka sekalian. Tuhan berkenan memberkati mereka sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, amin. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Haleluya. Shalom saudaraku, menaikkan pujian di hadapan Allah kita. Nikmati kebaikannya. Oh yeah. Naikkan pujian sukacita bagi Raja kita. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye, oh come ye to
Come on, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita bersuka cita jalan bersama dengan Yesus, lewati 2020 dengan penuh kemenangan dan sukacita. Sebab Dia janjikan selalu ada pelangi sehabis hujan. Oh, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Yo, jalan serta Yesus selamanya. Oh, 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 yeah. Angkat suara mendengar pujian ini, sama-sama katakan haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Oh, jalan serta Yesus selamanya. Setiap hari, jalan dalam suka, oh jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Biar musik memuji Tuhan, mari dengan ucapan syukurmu, ketahuilah kita berjalan bersama dengan Dia. Tangan yang kuat itu memegang kita, yang berjalan melangkah di depan kita. Janjikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sudahkah saudara bersyukur atas tahun 2020? Sudahkah saudara siap untuk memasuki musim yang baru? Mari bersama dengan Dia, dengan kekuatan yang baru, yang akan bawa kita terbang tinggi bagai Raja Wali, melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya akan suaramu dan katakan pujian ini. Oh jalan dalam suka, oh jalan dalam jalan sertanya, oh setiap hari. Oh, jalan dalam suka, oh jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Jalan sertanya, oh, kau lebih dari pemenang. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, janji Tuhan, oh hari esok akan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Janji yang digenapi bagi saudara dan saya. Menanti-nantikan pertolongan, percaya dengan iman bahwa tak pernah terlambat pertolongannya dan selalu indah pada waktunya. Oh, thank you Lord. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa
maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aman dalam perlindungan-Mu, aku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan yang kuat memegangku. Kami takkan takut akan hari esok, sebab kami sudah tahu bahwa Engkau mengancamkan damai sejahtera dan kemenangan dalam hidup kami. Oh, rancangan yang terbaik. Aku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku alami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oh, bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oh, apa yang tak kami pahami, apa yang tak pernah kami lihat, tak kami percaya, namun sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Oh, percaya bukan karena melihat, tapi kami alami Engkau bersama hidup kami. Oh, yeah.
Kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita bagi firman Tuhan. Bapa, kami membuka hati kami untuk firman-Mu, karena firman Tuhan selalu menuntun kehidupan kami. Suasana Natal yang Tuhan, biarlah kami terus merasakan kasih Tuhan yang ajaib. Mungkin ada di antara kami saat ini sedang mengalami pergumulan, masalah, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit. Tapi kami percaya kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kami, memelihara hidup kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, menjadikan kami menjadi orang-orang percaya yang terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami percayakan firman-Mu yang pasti digenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan untuk sekalian, selamat Natal. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam tahun yang baru. Walaupun banyak orang yang pesimis, banyak orang yang bertanya-tanya, Pak, kayak gimana tahun yang baru 2021? Tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Immanuel. Bagaimana saudara Natal saudara saat ini? Saya percaya saudara tetap dalam berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Walaupun ada yang berkata sama saya, Pak, Natal tahun ini berbeda. Natal tahun ini kita gak usah kumpul-kumpul. Natal tahun ini kita gak Natalan di gereja. Tapi saya percaya berkat Natal, kasih Natal, damai sejahtera Natal, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sungguh nyata buat setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih punya tema tentang Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kita. Yang saya bacakan firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-12. Firman Tuhan saya bacakan dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuannya itu di luar iman. Ayat 14 berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang yang dianggap paling jenius yang pernah hidup di abad 20. Orang ini katanya ketika meninggal otaknya diselidiki, diteliti, diawetkan. Kenapa? Karena dianggap ini adalah orang yang luar biasa dalam berpikir. Namanya pasti saudara tahu, Albert Einstein. Albert Einstein adalah orang yang dianggap menemukan terobosan dalam ilmu fisika yang disebut dengan teori relativitas. Tetapi saudara, yang dikatakan Albert Einstein ini luar biasa tentang Yesus Kristus. Dia mengatakan begini, saya seorang Yahudi, tetapi saya terpesona oleh tokoh yang bersinar dari Nazaret itu yang bernama Yesus Kristus. Dengan kata lain saudara, yang namanya Albert Einstein orang yang jenius, yang pasti berpikirnya tidak sembarangan. Kalau dia berani mengatakan demikian, walaupun dia bukan seorang Kristen karena dia seorang Yahudi, tapi dia mengagumi Yesus Kristus, itu pasti dari hasil pemikirannya yang begitu luar biasa. Saudara, ada lagi orang yang pernah menguasai hampir seluruh Eropa, penguasa Prancis, panglima perang yang hebat, punya ribuan pasukan, namanya Napoleon Bonaparte. Dia mengatakan saudara dengan jelas, Yesus Kristus mendirikan kerajaan atas dasar kasih. Pada saat ini jutaan orang rela mati buat dia. Kenapa saudara? Karena dia membangun pasukan yang rela berkorban buat dia. Dia harus pakai namanya force, dia pakai kekuatan. Dia mengatakan saudara yang namanya kerajaan-kerajaan di dunia, Julius Caesar, Alexander Agung, orang-orang besar itu ketika membangun kerajaannya pakai yang namanya kekuasaan, pakai yang namanya paksaan. Tapi banyak orang, jutaan orang rela mati buat Kristus hanya berdasarkan kasihnya. Ini yang dikagumi oleh Napoleon Bonaparte. Ada lagi orang yang namanya Charles Mans. Charles Mans adalah seorang yang meneliti dalam bidang leadership. Dia berani mengatakan dalam bukunya yang berjudul The Leadership Wisdom of Jesus.
Di dalam bukunya yang saya sudah baca, dia memberikan semacam kayak pelajaran-pelajaran penting. Mengapa Yesus Kristus harus dipelajari dari aspek leadership. Ini buku yang sangat berbeda saudara. Karena dia membicarakan kepemimpinan Yesus Kristus yang dapat dijadikan pelajaran yang berharga buat para pemimpin. Charles Mann mau mengatakan, kalau menjadi pemimpin yang baik, belajar dari Yesus Kristus. Ada lagi orang saudara yang namanya Tarif Khalidi. Tarif kali ini seorang yang meneliti, dia mempelajari sesuatu yang namanya dunia Islam, tapi dari aspek literatur. Dia mengatakan ada 303 kisah ucapan Yesus Kristus dalam buku-buku klasik orang-orang Muslim. Sehingga dia berani kasih judul yang berbeda tentang Yesus Kristus, The Muslim Jesus. Jadi Tarif kali ini mau mengatakan bahwa orang-orang Muslim harus menghargai Yesus Kristus. Dia mengagumi saudara bagaimana tokoh Yesus Kristus menjadi sorotan khusus dari buku-buku klasik dari para tokoh Muslim. Saudara, kalau saudara tahu, mungkin pernah mendengar bahwa dalam Quran, testimony of the Quran teaches many truthful ideas about the prophet Jesus of the Bible. 3 surah atau chapters, bab di dalam Quran dinamakan are named after references to Jesus the prophet. Jadi di dalam Quran sendiri ada bagian-bagian yang khusus membahas tentang Yesus Kristus. Jesus is spoken of in 15 surah. Ada kurang lebih 93 ayat membicarakan tentang Yesus Kristus. Dan dalam Quran sendiri saudara, Jesus is referenced more than any other person in the entire Quran. Jadi tidak main-main saudara. Kalau kitab suci umat muslim mengakui Yesus Kristus sebagai salah satu nabi yang harus dihargai. Saudara, begitu banyak orang menilai kehidupan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Tetapi saudara, apa sebenarnya tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia? Apakah sebagai seorang mimpin yang dikagumi seperti Charles Mann mengatakan, apakah seorang yang memiliki pribadi yang terpesona sehingga yang namanya Albert Einstein terpesona dengan pribadi Yesus Kristus, atau seorang panglima yang hebat mengalahkan para jenderal pemimpin besar seperti yang Napoleon Bonaparte katakan, atau saudara kita muslim mengatakan Yesus hanya seorang nabi yang harus dihargai. Saudara, kita baca dalam Alkitab, kita menemukan ada tujuan yang penting. Ini yang tidak dimiliki oleh siapapun juga di atas muka bumi ini. Ini adalah pribadi saudara yang tidak sama dengan pribadi-pribadi yang lain di atas muka bumi ini yang pernah lahir. Saudara-saudara, apa tujuannya dari kelahiran Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kita? Apa tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia? Yang pertama saudara, firman Tuhan katakan Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Perkataannya benar dan patut diterima sepenuhnya. 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya mengatakan begini saudara, Natal adalah Allah yang Maha Kudus datang ke dalam dunia untuk mencari manusia yang berdosa. Itulah Natal yang sungguhnya. Jadi kalau kita sekarang Natalan, tidak seperti Natal-Natal sebelumnya. Kita nggak bisa jalan-jalan gara-gara ada tes rapid, tes macam itu, antigen apalah, PCR. Kita jadi nggak bisa jalan-jalan, saudara. Mungkin ada yang berkata, aduh Natal tahun ini kayaknya Blue Christmas. Saudara, Natal sesungguhnya adalah apa? Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari manusia berdosa dan diselamatkan. Saudara, Rasul Paulus bersaksi di dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Dia bersaksi, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Jadi Rasul Paulus saudara menerima keselamatan dalam Kristus. Dia mengakui dia seorang penghujat. Karena saudara pasti pernah baca dalam Alkitab, Rasul Paulus minta surat kuasa dari tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Dalam Kisah 9 ayat 1. Dia mau menangkap pengikut Yesus. Dia mau mencari pengikut Yesus. Dia mau menjarakan pengikut Yesus. Tetapi saudara, dia bersaksi, aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ungkapan tetapi aku telah dikasihaninya dari kata Yunani, eleo. Eleo itu artinya menaruh belas kasihan. Memberikan rahmat.
pemberian dengan cuma-cuma. Kata ini seperti kata haris, anugerah, kasih karunia, favor. Jadi Rasul Paulus bersaksi. Dengan kata lain dia mau mengatakan saudara, kalau dia diselamatkan sebenarnya dia gak layak. Dia tidak layak untuk diselamatkan. Tidak layak. Allah yang Maha Kudus itu Yesus Kristus menghampirinya secara khusus. Dan berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara, rasa sosial orang Yahudi itu unik. Yang paling tinggi adalah orang benar, the righteous ones. Kita baca dalam Alkitab saudara, Yusuf dikatakan orang yang benar. Zakaria suaminya Elisabeth Eli dikatakan orang benar, ya. Zakaria dengan Eli orang benar. Saudara, itu yang paling tinggi. Di bawahnya adalah tokoh agama. Di bawahnya lagi adalah manusia berdosa. Dan di bawahnya lagi yang paling bawah adalah siapa saudara? Pemungut cukai. Karena pemungut cukai dianggap pengkhianat bangsa. Orang Yahudi waktu dijajah oleh orang Romawi. Dan orang Yahudi harus bayar pajak. Dan orang Yahudi, ya, ketika harus bayar pajak, mereka ditekan oleh siapa? Pemungut pajak, yang ternyata orang Yahudi sendiri. Jadi saudara, yang namanya orang-orang Yahudi paling benci sama yang namanya pemungut cukai, seperti yang namanya Sakeus. Tetapi saudara baca dalam Alkitab, dalam Lukas 19 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus ketika melayani di atas muka bumi, secara khusus berkata kepada Sakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Saudara-saudara, ini membuat orang-orang Yahudi bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Sebenarnya bisa ditambahkan, dia menumpang di rumah orang yang paling berdosa. Tetapi saudara, inilah tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 19 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, tadi saya sudah singgung pemungut cukai dianggap oleh yang paling berdosa di antara orang berdosa. Makanya ketika Sakeus melihat Yesus tubuhnya pendek, saudara, gak dikasih. Saya suka kasih ilustrasi walaupun Sakeus pakai teori orang Jakarta dulu kalau mau lewat ya di tengah keramaian. Air panas minggir, air panas minggir. Gak ada yang mau kasih lewat, saudara. Makanya dia naik di atas pohon. Tetapi Yesus, di antara begitu banyak, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang terhilang, orang yang berdosa. Itulah sebabnya saudara, Sakeus diselamatkan. Dan Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan dalam kehidupan orang yang namanya Sakeus. Kalau saudara pernah mendengar kesaksian ada pendeta bertato, namanya pendeta Agus Sutikno. Ini pendeta bertato. Dia sekarang melayani di pinggiran kota Semarang. Merawat orang-orang miskin. Merawat orang-orang yang terbuang. Orang-orang yang terlantar. Tubuhnya tatoan semua. Saudara boleh lihat gambarnya. Itu di mukanya semua tatoan. Mungkin kalau dia buka baju orang pikir dia pakai baju batik. Tapi orang pikirin kok baju batiknya sampai di mukanya. Karena seluruh badannya tatoan. Saudara, tapi orang yang seperti ini. Yang pasti latar belakangnya penuh dengan segala macam hal yang gelap. Tetapi Tuhan selamatkan. Karena tujuan Yesus Kristus ke dalam dunia bukan hanya disebut seorang pemimpin yang hebat. Bukannya sekedar seorang tokoh agama. Tapi dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Mungkin juga saudara pernah mendengar kesaksian ada pendeta ya, yang mantan preman ini di Manado. Jadi dia khotbah di pasar-pasar. Di YouTube saya lihat berapa kali kesaksiannya. Ini pendeta saudara penginjil ini. Badannya juga tatoan. Saudara boleh lihat gambarnya. Tatoan. Tapi orang-orang seperti ini yang diselamatkan. Saudara, menarik sekali kalau saudara baca dalam Alkitab. Justru pada zaman ketika Tuhan Yesus melayani di atas muka bumi. Tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pemikir-pemikir agama, pemimpin agama. Tidak diselamatkan. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya benar. Ini yang seringkali jadi masalah saudara. Kita merasa diri orang beragama. Ada banyak saudara daerah-daerah Kristen justru tidak mengalami Natal yang sesungguhnya. Kampung-kampung Kristen, kota-kota Kristen, provinsi-provinsi Kristen Indonesia yang mayoritasnya gereja banyak. Justru Natalnya berbeda. Banyak kampung-kampung Kristen, daerah-daerah Kristen justru kalau Natal itu dipenuhi saudara dengan pesta minum mabuk.
Kenapa saudara? Karena makna kedatangan Yesus Kristus sudah tidak lagi dihayati, tidak lagi dimengerti, tidak lagi diaminkan. Apa bedanya agama dengan iman Kristen? Agama adalah manusia berdosa, the sinful man. Sudah lihat gambar ini? Panahnya dari bawah ke atas. Tapi iman Kristen adalah Allah yang Maha Kudus datang mencari manusia berdosa. Religion is man searching for God. Christianity is God seeking man. Jadi berbeda saudara. Kekristenan bukan agama, walaupun kita mengatakan saya beragama Kristen. Tolong jangan salah tangkap ya. Jangan jadi ekstrim. Oh saya gak beragama, saya hanya orang yang percaya Yesus. Itu jadi masalah. Itu gak berhikmat juga. Ya saudara, kita bicara tentang esensi. Kita gak bicara tentang istilah-istilah teknis. Tetap yang namanya kekristenan itu sebuah agama. Tetapi saudara, yang namanya kekristenan itu berbicara tentang Allah yang Maha Kudus mencari manusia yang berdosa. Saya suka mengatakan agama dari bawah ke atas, iman Kristen dari atas ke bawah. Agama itu manusia berdosa, yang di bawah nih dari Allah yang kudus di atas. Tapi iman Kristen Allah yang Maha Kudus. Berapa kali saya khotbahkan dalam bulan ini bahwa Yesus Kristus dia Allah yang Maha Kudus datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi iman Kristen Allah yang Maha Kudus, God searching the sinful man dari atas ke bawah. Jadi agama dari bawah ke atas, iman Kristen dari atas ke bawah. Ikuti kalimat saya saudara. Agama dari bawah ke atas, iman Kristen dari atas ke bawah. Itu yang namanya saudara Yesus Kristus datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, apa bedanya agama dengan Injil Kristus? Ini dia. Agama adalah jika saya taat saya diterima Tuhan. Tapi Injil Kristus karena saya diterima Tuhan maka saya taat. Agama mengatakan jika saya jadi baik maka saya dikasih Allah. Tapi iman Kristen susah mengajarkan saya menjadi baik karena kasih Allah. Sama seperti Sakius. Ketika dia menerima Kristus, dia mengembalikan hasil jarahannya. Dia mengambil banyak harta dari orang. Dia kembalikan 4 kali lipat. Saudara, agama fokusnya adalah apa yang boleh dan tidak. Itu agama. Tapi fokus Injil Kristus adalah apa yang menjadi teladan Kristus buat hidup saya. Tapi agama adalah motivasi hidupnya. Ketakutan, takut dihukum Tuhan. Pak, kalau saya kagak ke gereja, saya dihukum Tuhan apa enggak? Itu agama. Pak, kalau saya tidak memberi, Pak, saya bisa jadi miskin enggak? Itu agama. Tapi iman Kristen adalah karena saya telah dikasih Tuhan, saya memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena saya telah dikasih Tuhan, saya mau menjadi penyembah Tuhan, mau beribadah sungguh-sungguh buat Tuhan. Itu iman Kristen. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang agama, ada banyak orang berkata negatif tentang agama. Religion can never reform mankind because religion is slavery. Agama itu sebuah perbudakan. Bahkan ada berkata agama adalah candu. Religion is the opium of the masses. Ada ungkapan lagi seorang yang berkata jika kau ingin menguasai orang bodoh. Maka bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Makanya kita menemukan agama sering dipolitisir. Agama sering dipakai untuk kepentingan orang tertentu. Agama sering kali dibuat semacam kayak pertikaian konflik dengan yang lain. Agama bisa membuat orang membunuh orang lain. Makanya religious violence had been rising for years. Sebuah survei mengatakan bahwa yang namanya agama bisa membuat orang susah jadi konflik dengan yang lain. Saya suka mengatakan bahwa orang membunuh demi agama itu jumlahnya lebih banyak daripada orang komunis bunuh orang lain. Bahkan sebuah survei mengatakan negara-negara yang menekankan tentang keagamaan justru korupsinya jauh lebih tinggi. Ada pertanyaan tahun 2018 sebuah survei. Is there any associations? Is there an association between religion and corruption? Ditemukan. The society with higher proportion of atheists are not. Jadi negara-negara yang cenderung ateis, gak menjadikan Tuhan itu nomor 1, gak seperti Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Justru saudara, negara-negara yang ateis, yang modern, yang tidak menjadikan agama itu penting, justru korupsinya paling rendah dibandingkan negara-negara yang beragama. Di Indonesia KTP kita harus cantumkan agama. Karena kalau saudara berkata saya tidak percaya Tuhan, tidak beragama, saudara jadi masalah. Tetapi jujur saja saudara, di Indonesia korupsinya bermasalah luar biasa.
Orde lama korupsi di bawah meja, ya orde baru dikorupsi di atas meja. Sekarang korupsi, meja-mejanya hilang, saudara. Martin Luther reformator gereja berkata, religion that gives nothing, costs nothing, and suffers nothing is worth nothing. Salvation is all about the grace of God. There is absolutely nothing you can do to save yourself or earn God's favor. Saya suka menyaksikan orang yang namanya Andrew Chen dan Myuran Sukumaran. 2 orang yang terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba dihukum mati, ditembak mati di Nusa Kambangan beberapa tahun yang lampau. Tapi mereka dalam penjara terima Tuhan Yesus, bertobat, dan mereka sadar anugerah Tuhan berlaku dalam hidupnya sehingga sebelum ditembak mati di hadapan regu penembak, saudara, di Nusa Kambangan mereka nyanyi lagu Amazing Grace. Saudara, apa yang seharusnya kita lakukan setiap kali kita merayakan Natal? Kita masih dalam suasana Natal. Kemarin kita memperingati Natal secara khusus. The Holy Night Service, ada Christmas Service. Tetapi saudara, kita diingatkan terus menerus. Kalau kita merayakan Natal, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara-saudara, bersyukur. Karena Allah yang Maha Kudus datang mencari manusia berdosa. Dan kita semua, saudara, manusia berdosa. Alkitab sudah mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kasih karunia dalam Kristus Yesus kita diselamatkan. Yang kedua, kita harus berserah total kepada Tuhan. Kalau Tuhan telah menyelamatkan kita, mari kita serahkan hidup kita total 100% kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus jadi saksinya Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya ada banyak orang yang diselamatkan, supaya banyak orang menerima kasih Tuhan. Karena agama, perbuatan baik manusia semuanya sia-sia. Namun kasih Allah, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menyelamatkan kita, itu yang menyelamatkan kita yang percaya. Katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi pengantara antara Allah dan manusia yang berdosa. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saya mau mengatakan begini, saudara. Natal memberikan makna bahwa Kristus datang untuk menjadi pengantara dan memulihkan hubungan yang terputus antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Mengapa saya katakan hubungan yang terputus? Sudah lihat gambar ini. Karena manusia berdosa. Lihat yang sebelah kanan. Allah yang Maha Kudus. Dosalah yang memisahkan. Dosalah yang membuat manusia terputus hubungan dengan Tuhan. Saudara baca dalam kitab Kejadian ketika manusia berdosa. Allah menghampiri Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa bersembunyi dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi saya suka mengatakan permainan yang paling tua di dunia adalah permainan tak umpet. Jadi Adam dan Hawa umpet-umpetan sama Tuhan. Saudara, kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Saya suka bersaksi, saudara. Kadang-kadang orang kalau ketemu sama saya, ya mereka nggak tahu saya ini pendeta, tapi pas tahu saya pendeta jadi lain. Kami sering jalan pagi, saudara, dengan tetangga, ya ketemu, ya ada tetangga yang nggak tahu saya pendeta, tapi beberapa waktu kemudian dia tahu saya pendeta, langsung berubah. Semula cuek-cuek, sekarang wah semangat, shalom, Pak Pendeta, ya, saudara. Kenapa? Karena saya dianggap perwakilannya Tuhan. Padahal saudara, saya pun diselamatkan juga karena anugerah. Saudara, dengan kata lain adalah apa? Manusia ketika berdosa dia tahu dirinya gak layak dalam hadirat Tuhan. Tidak layak untuk menghampiri Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu seorang pengantara mediator. Dan banyak orang berkata, kalau saya baik, saya punya agama, saya punya yang namanya pemikiran filsafat, mencoba menerka-nerka supaya saya bisa berkenan, bisa mencapai Tuhan, bisa bersekutu kembali dengan Tuhan, terkoneksi kembali dengan Tuhan. Sudah lihat gambar ini? Tidak bisa. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kita memerlukan saudara pengantara, kita memerlukan jembatan keselamatan yang menjembatani antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Yaitu apa? Salib Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus menjadi pengantara. Tanpa adanya jembatan keselamatan, tanpa adanya jembatan salib Kristus, manusia dengan Allah terputus hubungannya. Saudara,
Apa artinya saudara? Yang namanya pengantara. Pengantara dari kata Yunani mesites. Negosiator yang netral. Pendamai dua pihak yang bermusuhan. Kalau saudara pernah tahu, seringkali banyak konflik bisa didamaikan karena ada negosiator yang hebat. Saya beberapa kali nonton film saudara ketika ada kasus terorisme atau penculikan. Yang terjadi adalah apa saudara? Ada satuan khusus dari kepolisian, ya kode Amerika FBI, yang khusus bernegosiasi dengan penyandera atau penjahatnya. Jadi ada negosiatornya, ada mediatornya yang netral tadi katakan mesites itu. Saudara-saudara, Yesus Kristus itulah yang menjadi mediator, yang membuat kita dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Semula saudara, kita merasa gak layak dalam hadirat Tuhan. Kita semula saudara enggan bicara tentang Tuhan. Kita tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Kita menjadi orang yang bukan rohani tapi rohana. Mohon maaf yang namanya rohana. Saudara-saudara, Yesus Kristus disebut sebagai Sang Raja Damai. Kata Ibrani adalah Shar Shalom. Shar artinya prince, king. Shalom artinya peace, completeness. Ya, welfare, health. Shar Shalom, Raja Damai artinya yang membuat hubungan menjadi harmonis di antara dua belah pihak yang bermusuhan. Karena kalau kita tahu kronologis pendamaian Allah dan manusia adalah apa? Di Taman Eden, in Eden God and man face each other in fellowship. Sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, ada persekutuan yang indah antara Allah dengan manusia. Yang kedua, after the fall, God and man turn from each other. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dan manusia saudara ada jarak, terpisah. Turn from each other. Tetapi at Calvary, God through Christ turn his face toward man. Saya tekankan, turn his face. Jadi Allah yang berinisiatif. Allah yang mengambil langkah inisiatif. Allah yang mau supaya manusia diselamatkan. Itu poin yang pertama tadi saudara. Dan puji Tuhan, at conversion setelah kita bertobat. Through repentance and faith. Melalui iman dan pertobatan kita dalam Kristus Yesus. Man turns his face toward God. Bagaimana kita saudara berdamai dengan Allah. Kita harus menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mengapa harus Yesus Kristus? Kan begitu banyak yang namanya orang-orang baik di dunia. Kan begitu banyak orang-orang yang hebat di dunia. Kan begitu banyak orang yang saleh. Orang-orang yang punya pemikiran yang tajam, yang rohani, yang seperti seorang petapa. Kan banyak orang-orang yang dianggap orang saleh. Mengapa harus Yesus Kristus? Lihat gambar ini saudara. Ada 3 imputations. Manusia berdosa itu karena Adam yang berdosa. Imputed sin. Dosa yang dipetalikan. Kekristenan saudara mengajarkan kita bahwa manusia berdosa bukan sekedar karena dia sudah berbuat dosa, tetapi dia keturunan Adam. Adam berdosa, satu orang berdosa, seluruh dunia berdosa. Itu yang disebut dengan imputed sin. Tetapi saudara puji Tuhan, lihat gambar ini. Man sin to Christ. Jadi dipotong saudara yang namanya pertalian, hubungan, penularan dosa dari Adam kepada manusia. Saya pernah menjelaskan saudara kedatangan Yesus Kristus memutus rantai penularan dosa. Sekarang kita harus memutus rantai penularan COVID-19. Dengan cara apa? Harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Melakukan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi untuk memutus rantai dosa harus ada salib Kristus. Makanya tidak ada keselamatan di atas muka bumi ini. Yang manusia bisa diselamatkan hanya dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, orang yang percaya kepada Kristus, lihat. Christ's righteousness to man. Kebenaran Allah itu sudah diterima. Jadi kenapa hanya Yesus Kristus yang bisa menjadi pengantara? Karena dia Allah yang Maha Kudus. Karena Allah yang Maha Kudus sajalah yang bisa menjadi pengantara antara kita yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Dan kalau kita bertobat dan percaya pada Kristus, maka pengantara yang agung, Shar Shalom, Raja Damai itu mendamaikan kita dengan Bapa di sorga.
Saudara boleh buka di YouTube kesaksian seorang mantan preman yang jadi penginjil. Namanya Niko Kili-Kili. Ketika dia menenggak ekstasi yang membuat dia nyaris mati. Dia ketakutan. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Ajaib, dia harusnya tewas. Tetapi saudara, anugerah Tuhan berlaku dalam hidupnya. Dia mohon Yesus Kristus menjadi pengantaranya. Sehingga dia diselamatkan, dipulihkan Tuhan, bahkan dipakai Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Syarat dalam berdoa adalah apa? Begini saudara, kalau kita mau berdoa, firman Tuhan mengajarkan dalam 1 Yohanes 3:21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menurut kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dan kita mulai dari padanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita mau susah berdoa yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, syaratnya apa? Firman Tuhan katakan, jikalau hati kita tidak menunduk kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dalam perjanjian lama sudah lihat ini gambar. Orang harus beribadah melalui namanya kemah suci, dan Tuhan hadir hanya di ruang kemah suci. Sudah lihat gambarnya. Di ruang kemah suci yang boleh masuk hanya imam besar. Dan yang lain tidak boleh masuk. Makanya ungkapan penuh keberanian untuk bicara saudara. Hanya satu orang yang boleh masuk, yaitu imam besar. Itu pun juga harus dalam kekudusan. Kalau imam besar tidak kudus, lain kudus, dia mati. Mati koit istirahat lewat. Saudara, ya puji Tuhan. Kita punya pengantara, yaitu imam besar yang agung. Dalam perjanjian lama pengantaranya adalah imam besar keturunan Harun. Tetapi saudara, kita punya imam besar Yesus Kristus menjadi pengantara yang masuk dalam ruangan Maha Kudus. Sehingga saudara sekarang kita punya keberanian untuk berdoa, berbicara. Kenapa kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus pengantara kita. Tuhan Yesus itu yang menjadi imam besar buat kita. Saya pernah menjelaskan saudara tentang pengertian sebuah nama. Nama itu bicara tentang apa saudara? Tentang tanggung jawab, tentang kepribadian, tentang kehadiran. Jadi ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya kepada Kristus saudara, maka kita bisa berjumpa dengan Bapa di sorga. Dan ketika kita berdoa saudara, Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti mendengar doa kita. Banyak orang nyanyi lagu, Tuhan masihkah kau mau mendengarkan doaku. Itu gak jelas. Itu gak jelas imannya. Orang yang telah menjadikan Yesus Kristus pengantaranya, dia pasti percaya doanya pasti didengar Tuhan. Tapi saudara, firman Tuhan katakan doa kita harus turut dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Tuhan juga ketika menjawab doa kita kan pasti 3 katanya. Kita pasti tahu saudara ya. Tuhan menjawab ya sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan bilang tunggu sesuai dengan waktunya. Tuhan katakan tidak karena sesuai dengan apa rencana yang agung buat kita. Banyak berdoa, Tuhan biarlah corona ini langsung hilang langsung. Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana, kita harus belajar bersabar ya. Angkat tangan saudara, katakan sabar, sabar, sabar. Jadi poin yang penting adalah Yesus Kristus menjadi pengantara yang agung buat setiap kita. Maka kalau kita berdoa saudara, ada rasa yang dekat dengan Tuhan. Saya pernah mengenal saudara yang namanya Lukman Sardi. Ini bintang film terkenal, anak seorang pemain biola terbaik Indonesia namanya Idris Sardi. Punya anak namanya Lukman Sardi, bintang film. Setelah dia menjadi orang percaya, mempelajari kebenaran firman Tuhan, dia berkata, setiap malam saya berdoa dan diberikan jalan, tolong Tuhan. Dan kalau dia berdoa sama Tuhan, dia agak lucu, dia bilang, saya bicara sama Tuhan tuh kayak bicara dan kayak ngobrol. Memang begitu saudara. Kalau kita percaya Tuhan telah menjadikan kita saudara, anak-anaknya, kita bicara kepada Bapa kita di sorga. Kita percaya Tuhan Yesus oleh darah yang kudus menyucikan hati nurani kita yang jahat, sehingga kita punya keberanian masuk dalam tempat kudusnya. Harusnya saudara, hubungan dengan Tuhan telah dipulihkan. Natal ini saya tidak tahu masalah pergumulan yang saudara hadapi. Tetapi kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus telah menjadi pengantar yang agung, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang punya masalah. Oh saudara percaya Tuhan memberikan kita kemenangan di tahun yang baru. Kelepasan, kekuatan dan keajaiban terjadi di tahun yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan pasti menyertai kita. Immanuel.
Immanuel. Haleluya. Saudara-saudara, saya simpulkan tujuan kedatangan Yesus Kristus Immanuel. Yesus Kristus datang ke dalam dunia menyelamatkan orang berdosa. Yang kedua, Kristus datang menjadi pengantara antara Allah dan manusia yang berdosa. Amin. Angkat kedua tanganmu dan naikkan pujian ini bersama. Mari kita berdiri bersama, sesuatu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Allah Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami, menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Anugerah Tuhan yang mencari kami manusia berdosa, kami yang seharusnya tidak berlayak, tapi Allah Immanuel yang menghampiri kami, yang mendatangi kami, yang menarik kami, yang mencari kami manusia yang berdosa. Sehingga Tuhan, kami percaya ketika kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami keajaiban. Karena Tuhan Yesus telah menjadi pengantara yang besar, yang agung, yang ajaib buat setiap kami. Kami berdoa Bapa, buat saudara kami yang sakit, untuk Pak Ronald Abdi Nur Hadi, Tuhan berikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berdoa, kami berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami masalah PHK, memulai usaha yang baru, pemulihan dalam keluarga kami, terus bawa dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pasti menolong kami, memberkati kami, menguatkan kami. Kami berdoa buat saudara kami berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk Ibu Norma Damanik, untuk Saudara Jason Nathan, untuk Ibu Mary Isadi, untuk Ibu Emma Budi Arsi, untuk Ibu Giok Nu, Ibu Melty, ya, Saudara Ezra Haryo Wicaksono, Saudara Abraham Palutan, Pak Dede, Pak PDP David M. Gerungan, Bapak Rudi Yoyong, adik Marcel Nathanael Wirya, dan Saudara Dalmasius Filemon. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga anak-anakmu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, sehingga hari-hari mendatang menjadi hari-hari yang penuh dengan kemenangan dan berkat Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa untuk persiapan vaksinasi di Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan berikan kemampuan sebagai sebuah bangsa. Dan kami percaya Tuhan,
Ada shalom yang dari Tuhan bagi Indonesia. Itulah sebabnya Tuhan kami terus berkata buat Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Terus berdoa Tuhan untuk para tenaga medis, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, perlindungan Tuhan. Saudara kami yang terpapar virus corona Tuhan sembuhkan. Dan semakin tinggi angka kesembuhan di Indonesia. Terus berdoa Tuhan untuk kesatuan negara kami Indonesia. Di tahun yang baru nanti Tuhan, kami berdoa biarlah Indonesia semakin mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan dari jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, misi, beasiswa, dan juga persembahan akhir tahun, persembahan syukur di akhir tahun. Karena kami percaya pernyataan Tuhan, berkat Tuhan begitu luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama supaya Allah Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kita, memegang tangan kita, menuntun kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, selamat menyongsong di tahun yang baru. Saudara-saudara kita punya ibadah di akhir tahun, tanggal 31 Desember itu jam 6 sore. Jam 6 sore itu ibadah tutup tahun. Ada berapa acara yang bagus saudara. Saudara harus ikut jam 6. Saudara udah bisa akses dan seterusnya itu dibuka terus saudara. Jadi saudara mulai bisa akses jam 6. Kalau saudara berkata aduh Pak jam 6 saya lagi masak kue. Gitu ya. Nah, saudara tetap bisa akses setelah ibadah itu. Ya, setelah jam 6. Ya. Saudara, jadi kita ada ibadah ucapan syukur di akhir tahun. Ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember jam 6. Nah kita ada perjamuan kudus. Saudara, jadi kita mengakhiri tahun ini dengan perjamuan kudus. Mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti tanggal 3-nya saudara, tanggal 3 Januari ya kita masuk dalam minggu yang pertama diawali dengan perjamuan kudus. Jadi saudara kita mengakhiri tahun ini dengan perjamuan kudus dan mengawali tahun 2021 dengan perjamuan kudus. Saya mendorong saudara dan berdoa supaya kita semua saudara masuk di tahun yang baru dengan penuh semangat dan keyakinan dan percaya Tuhan beserta dalam kehidupan kita. Saudara ada beberapa hal lain saudara yang saudara bisa juga ikuti. Dari seluruh kegiatan kita yang mungkin saudara mau lihat kembali, tetap kita punya akses dibuka ya, ibadah kemarin saudara, Holy Night Service, ibadah Natal kita saudara masih bisa mengaksesnya ya. Puji Tuhan, saya berdoa saudara supaya di akhir tahun ini tetap saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nah, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah saudara ya. Ikuti, saya selalu mengatakan 4M. Yang pertama kita harus selalu mencuci tangan, kita harus menjaga jarak saudara, dan kita harus selalu saudara memakai masker, dan M yang keempat adalah meningkatkan imun dan iman kita. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.